Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan nama saya Putri Saleha dengan NIM 2022 22 25 069 kelas TI 602 yang dimana di sini saya ingin memaparkan tugas besar mata kuliah digital forensik dengan tema satu analisis analisis forensik file terhapus dan tersembunyi menggunakan FTKG Messenger, yang di mana itu ada beberapa yang akan saya bahas. Yang pertama itu latar belakang, tools, kesimpulan dan rekomendasi, tujuan analisis, hasil temuan dan lampiran temuan. Selanjutnya itu dalam dunia keamanan siber, serangan digital semakin kompleks, seringkali menggunakan teknik yang hanya meninggalkan jejak sementara pada volatile memory atau RAM, tidak seperti hard disk yang menyimpan data secara permanen dan RAM mencatat aktivitas sistem yang bersifat real time, proses yang berjalan, file yang dibuka, koneksi jaringan, dan bahkan kredensial yang tersimpan sesaat. Ketika serangan siber terjadi, baik berupa malware, backdoor, atau eksploitasi sistem, banyak bukti yang digital yang tidak tersimpan dengan hard drive, tetapi hanya ada di memori utama. Hal ini menjadikan RAM sebagai ruang bukti krusial dalam investigasi forensik digital modern. Selanjutnya itu tujuan analisisnya itu mengidentifikasi jejak aktivitas menggunakan dan proses yang berjalan memori, menemukan artefak digital seperti login kredensial, jaringan aktif, file terbuka, dan proses mencurigakan, menggali bukti potensi pelanggan keamanan yang disimpan di media permanen. Langsung saja, di sini ada tools yang digunakan. Ini kita ingin mengimplementasikan tools tools dengan menggunakan SDK Imager. Baik, pertama kita masuk di folder, kemudian kita masuk di data E. Nah, di sini membuat dua folder, satu folder untuk disembunyikan, satu dihapus. Yang nanti setelah selesai kita langsung membuka FTKI image. Setelah itu mengklik file dan masuk di logic device. Selanjutnya next, kita masuk di Windows, di data NTV, finish. Nah, sini di data root kita klik pindah ke Putri. Export di data, terus kita klik OK. Kita close. Selanjutnya itu kita bawa ke first export. Kita masuk di data E. Seperti itu. Itu tadi toolsnya. Kemudian kita masuk di hasil temuan yang dimana itu proses mencurigakan. Meninterpreter X berjalan tanpa metaplosit, atau ada juga metaplosit meterper face antivirus, di mana itu metaplosit meterper bin TCP sebagai malwarenya. Meterpreter dikategorikan sebagai malware oleh semua AIF, namun dalam contoh ini saya akan gunakan AIFG. Ada juga mendeteksi posisi signature, yang dimana itu kita akan selalu melakukan dengan memecah file meterpreter X menjadi beberapa file dengan ukuran kelipatan dari satu blok. Selanjutnya itu hasilnya, yang dimana hasil scan menunjukkan bahwa file berukuran 7.400 ke atas dikenali sebagai malware, sedangkan file berukuran 700, 300, 7.300 ke bawah tidak. Itu artinya sampai dengan offset
ke 7.300 tidak mengandung signature karena file berukuran 7.400 dikenali sebagai malware. Maka signaturnya bisa dipastikan berada di posisi rentang 7.300 sampai 7.400. Kesimpulannya itu, analisis RAM berhasil mengungkapkan aktivitas yang tidak dapat tampak dari disk bus forensik. Yang kedua itu, Volacili efektif mendeteksi proses anomali dan komunikasi mencurigakan. Rekomendasinya itu ada tiga. Yang pertama itu implementasi kebijakan live forensis dalam SOP insiden. Banyak organisasi masih mengandalkan di pasca insiden yang hanya berfokus pada hard disk atau live log, padahal banyak bukti penting justru tersimpan di RAM dan akan hilang begitu sistem dimatikan, akan direstart. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang secara eksplisit memasukkan live forensik sebagai bagian dari standar operation producer atau SOP penanganan insiden. Yang kedua itu latihan tim keamanan IT untuk segera mengcapture RAM saat dideteksi insiden. Mengcapture RAM bukan hal yang bisa dilakukan sembarangan. Dibutuhkan pemahaman pemahaman teknis alat yang tepat dan kesigapan waktu. Tanpa pelatihan tim bisa kehilangan momen krusial dan merusak integritas tim. Yang ketiga itu integritas RAM forensis dengan RD XDR untuk reaksi cepat. Hasil temuannya itu ini jika di-scan bisa digambarkan dalam Illustri. Bisa kita lihat di sini. Eh, baik, itu saja hasil yang dapat saya sampaikan. Saya kiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.